Penduduk sekitar menganggap bahwa Julian sudah gila karena hidup sendirian ditemani boneka-boneka rusak. Akan tetapi, ia selalu bersikeras. Ia berkata, "Aku tidak sendirian. Mereka ada di sini dan mereka sedang mengawasinya." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bagus Mukti. Di sini, saya akan menceritakan sebuah kisah pulau yang cukup menegangkan dan cukup menyeramkan. Ini terdapat di negara Meksiko dan terdapat nama yang begitu menakutkan di sebuah Meksiko dengan nama Island of the Dolls. Bayangkan jika kalian berada di sebuah pulau sunyi dan itu berada di tengah kanal kuno Meksiko, dan bukan hanya itu, di sana pun terdapat pohon-pohon yang saling berdekatan dengan rapat dari cabang pohon ke cabang pohon lainnya, dan akarnya yang menjuntai ke air yang keruh. Tetapi bukan hanya pepohonan yang membuat tempat ini menakutkan. Ada tatapan mata yang kosong yang kembali ke arah diri kalian. Itu terdapat banyak boneka tua, kotor, rusak, dan beberapa tanpa kepala. Sebagian tanpa mata yang bergelantungan, digantung, tusuk paku, dan bahkan dipasangkan ke batang pohon seolah mereka itu tetap hidup. Ini adalah Pulau Isla de las Bonecas, pulau boneka di dataran Meksiko. Sebuah tempat yang tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata horor, tapi juga menjadi salah satu tempat dan lokasi paling berhantu di dunia. Jika kalian pergi ke sana, berhati-hatilah karena banyak sekali boneka-boneka akan menatap ke arah kalian. Tidak hanya satu, tetapi ribuan. Pulau ini dulunya hanyalah sebidang tanah kecil yang dikelilingi kanal Xochimilco. Namun, segalanya telah berubah pada tahun 1950-an. Ketika seorang pria bernama Don Julian Santana Barrera memilih hidup menyendiri di sana. Ia ingin menjauh dari kerumunan dan kehidupan di tengah kota. Ia mencari sebuah ketenangan spiritual. Ia bercocok tanam dengan sederhana di pulau tersebut. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Menurut kisah, suatu hari Julian itu menemukan mayat seorang anak perempuan di kanal dekat pulaunya. Anak itu konon meninggal dengan tragis, dan tidak ada seorang pun benar-benar tahu kan siapa identitas anak tersebut. Dan di dekat tubuh sang gadis kecil itu, Julian menemukan sebuah boneka yang terapung bersamanya. Julian menggantungkan boneka itu di pohon sebagai tanda penghormatan sekaligus cara untuk menenangkan arwah sang anak kecil itu. Akan tetapi, dari situ mulailah segala kengerian itu dimulai. Sejak boneka itu digantung di pohon, Julian mengaku sering mendengar bisikan pada malam hari. Bukan hanya bisikan, akan tetapi suara tangisan dan tawa anak kecil, hingga langkah kaki di sekitar pulaunya. Ia pun percaya bahwa
anak perempuan itu masih bergentayangan dan tidak tenang. Ia menuntut lebih banyak boneka sebagai persembahan untuk menenangkan anak tersebut. Tetapi saat itulah obsesi pun dimulai. Julian mulai mengumpulkan boneka dari tempat sampah, kanal, dan bahkan barter dengan penduduk sekitar. Boneka-boneka itu ia gantungkan di setiap sudut pulau, seakan-akan untuk melindungi dirinya dari roh jahat. Namun, alih-alih melindungi dirinya, pulau itu justru menjadi semakin menyeramkan. Boneka itu yang dibiarkan terkena hujan, panas, dan angin mulai membesar. Dari boneka itu, mata mereka satu persatu mulai menghilang, dan rambut daripada boneka itu mulai kusut, dan bahkan wajahnya pun mulai terkelupas, dan tubuhnya dipenuhi dengan serangga-serangga. Bagi Julian, itu adalah tanda pengorbanan. Tetapi bagi siapapun yang berkunjung ke pulau itu, pemandangan itu sangatlah buruk. Dan banyak saksi yang mengaku melihat boneka-boneka itu bergerak sendirian. Ada yang kepalanya berputar mengikuti arah orang lewat, dan ada juga yang tiba-tiba mata boneka itu berkedip. Tidak hanya itu, bahkan seorang turis pun mendengar suara lirih dari boneka itu, seakan ikut bercakap di tengah malam. Suara-suara aneh pun sering terdengar dari dalam hutan kecil di dalam pulau itu. Bisikan samar dalam bahasa Spanyol, tawa kecil yang memecah keheningan, dan jeritan pendek seolah seseorang sedang tercebur ke dalam kanal. Penduduk sekitar menganggap bahwa Julian sudah gila karena hidup sendirian ditemani boneka-boneka rusak. Akan tetapi ia selalu bersikeras. Ia berkata, "Aku tidak sendirian. Mereka ada di sini dan mereka sedang mengawasinya." Tetapi yang paling menyeramkan adalah bagaimana kisah Julian itu berakhir. Pada tahun 2001, ada seorang warga yang menemukan tubuhnya tenggelam di kanal, tepat di dekat lokasi yang sama dengan ditemukannya mayat gadis kecil. Banyak yang percaya bahwa arwah dari anak itu akhirnya menuntut nyawa dari Julian, seakan pulau itu telah menelan dirinya, menjadikan Julian bagian dari sebuah kutukan. Dan sejak kematian Julian, pulau itu tidak pernah lagi sepi. Boneka-boneka itu tetap bergelantungan, dan beberapa pengunjung mengaku sering melihat bayangan sesosok seorang pria tua berjalan di antara pepohonan, seolah masih merawat koleksi dari para bonekanya. Kini, Isla de las Monecas menjadi destinasi wisata yang unik dan sekaligus menyeramkan. Wisatawan yang datang harus menaiki perahu Trajinera untuk melewati kanal Xochimilco, hampir 2 jam untuk mencapai pulau tersebut. Namun ketika sampai, mereka disambut oleh ratusan boneka yang menatap tajam ke arah mereka. Dan beberapa turis mengaku kamera mereka mendadak rusak. Suara yang mereka rekam pun mendadak menghilang. Bahkan ada yang merasa disentuh oleh anak kecil yang tidak terlihat. Bahkan
ada program televisi horor internasional, termasuk Ghost Adventure of Destination Truth, pernah melakukan investigasi di pulau ini, dan mereka merekam EVP, Electronic Voice Phenomenon, yang berupa merekam suara-suara gaib yang tidak pernah bisa dijelaskan. Salah satu rekaman yang paling terkenal adalah suara anak kecil yang berbisik "Kuero juga", atau dalam bahasa Indonesianya adalah "Aku ingin bermain". Dan kini, Pulau Boneka bukan hanya kumpulan mainan yang sedang usang. Ia adalah momen dari tragedi, kesepian, dan obsesi pria yang akhirnya menyerahkan hidupnya kepada misteri. Hingga kini, orang-orang masih bertanya-tanya, apakah boneka-boneka itu benar-benar berisi roh? Ataukah semua hanyalah imajinasi Julian yang kesepian? Tetapi ketika malam itu tiba dan angin bertiup melewati kanal, boneka-boneka itu akan bergoyang secara perlahan, dan matanya yang kosong akan mengikuti setiap langkah-langkah kalian. Dan entah kau percaya atau tidak, di Pulau Boneka, kalian tidak akan pernah benar-benar merasa sendirian. Karena setiap boneka yang bergelantung di atas pohon itu seakan-akan melihat pergerakan kalian satu persatu. Dan itulah cerita dari kisah mencekam Pulau Isla de las Bonecas, Pulau Boneka di Meksiko, sebuah pulau yang lahir dari sebuah tragedi, hidup dalam ketakutan, dan hingga hari ini masih menyimpan rahasia yang tidak pernah terjawab. Bagi sebagian orang, boneka-boneka itu hanyalah benda mati yang digantung di sebuah pohon. Tapi bagi sebagian yang lain, setiap boneka adalah penjara bagi jiwa yang tidak pernah tenang, dan yang terjebak di antara dunia orang hidup dan dunia orang yang mati. Jika suatu hari kalian berani datang ke sana, ingatlah satu hal. Jangan pernah menatap boneka-boneka itu terlalu lama. Karena ketika kalian perhatikan, mungkin memang benar ada sesuatu yang sedang menatap balik. Pulau ini adalah sebuah peringatan bahwa rasa bersalah, obsesi, dan roh penasaran bisa bertahan jauh lebih lama daripada kehidupan manusia itu sendiri. Jadi, apakah kalian percaya bahwa boneka-boneka itu hidup? Atau mungkin kau akan menunggu sampai suatu malam ketika mereka membuka mata dan berbisik, "Mari bermain bersamaku"?